Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Siap Bu Vicky? Siap dong. Oke, ayo. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Belum. Hai Tulisanos. Wah, semangat banget nih semuanya Iya, hari semangat ini. banget nih. Iya, oke. Kenapa kita pengen semangat? Karena kita mau memuji Tuhan adik-adik. Oke? Jadi adik-adik hari ini yang masih duduk berdiri, bangun. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia, menari buat Dia, menyanyi buat Dia, semuanya buat Dia. Yes, amin. Oke, amin. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Oke, mari kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Yes. Kami mau memuji nama Engkau, meninggikan nama Engkau. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia. Yes, adik-adik, bener banget. Kita mau memuji Dia, oke? Oke, adik-adik. Adik-adik kalau biasanya ada lagu, pasti adik-adik badannya pasti gerak ya kan? Iya. Nah, di sini kita mau bergerak, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Yes. Oke, kalau begitu adik-adik masih ingat gak kisahnya Daud? Masih. Ya, dia menari, pokoknya dia menari buat Tuhan, oke? Dan kita juga mau seperti dia, kita mau menari buat Tuhan. Iya. Siap adik-adik? Siap. Oke.
Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalam, kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, hahaha. Wah, amin, amin, amin. Ya, sekarang kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Kita siapkan hati kita, oke? Kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami mau menyembah Engkau Bapak. Biar setiap tubuh kami, setiap anggota tubuh kami menyembah Engkau Bapak. Untuk kami menyanyikan lagu ini Bapak, kami percaya Bapak, Kau berkenan Bapak untuk setiap yang kami nyanyikan Bapak. Kau berkenan Bapak untuk kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami bisa masuk ke dalam tatamu Bapak. Adalah karunia buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari berbahasa roh adik-adik. Oh ya rara she, oh ya rara she, ya rara she, ya kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syaraf, ku cinta Kaulah rajaku, Kaulah rajaku dan sahabatku, dan sahabatku terindah, termanis Engkau bagiku, oh Yesus. Ku sayang
rinduanku datang padamu, datang padamu, Allah mulia bawa syarat ku cinta. Kaulah rajaku, selalu dan sahabatku, terindah termanis engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari sembah Dia adik-adik, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus.
Rajaku sembah ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allahku, tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan Raja kami. Yes, benar Bapa. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Yes, Lord Jesus. Sekali lagi Bapa, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Yes. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Yes. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa ketika kami menyembah Engkau. Yes, Jesus. Saat kami ingin mendengarkan firman Engkau Bapa, biar Engkau memberikan kami pengertian Yes. untuk mengenal Engkau dengan benar, Yes. mengenal kuasa yang sudah Engkau taruh di dalam Yes. kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Setiap yang percaya mengatakan amin. Hai adik-adik kita Disciples, bertemu kembali nih dengan Kak Kerin di online service minggu ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin membagikan informasi-informasi penting nih. Yang pertama, ada yang berulang tahun nih pada minggu ini, yaitu ada IBES pada tanggal 31 Agustus. Teman-teman jangan lupa ucapkan ya. Yang kedua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita siapkan alat tulis, catatan, Alkitab, dan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekian informasi dari kakak. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye, God bless you. Hai, halo Little Disciple. Selamat sore. Sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, oke. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk anugerah Engkau sehingga kami boleh berkumpul Tuhan di dalam ibadah kami sore hari ini, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara pada setiap kami, dan biar Tuhan firman-Mu itu boleh bertumbuh Tuhan di dalam hati kami, dan kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sore hari ini kita akan belajar tentang apa sih itu penyembah-penyembah yang benar. Nah menurut Alkitab itu apa ya? Adik-adik pernah dengar cerita tentang pertemuan Yesus di sumur Yakub dengan seorang perempuan Samaria? Pernah baca ya di Alkitab? Nah itu ada di Yohanes 4 ya, ada di Yohanes 4. Nah kalian mau ambil dari ayat yang ke-20 sampai ke-24 ya. Adik-adik boleh buka ya. Kita akan baca dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 24.
Nah, Kak Lina bacakan ya, adik-adik juga simak Alkitabnya. Nah, ini ceritanya ketika Yesus mau kembali ke Galilea dari Yudea. Nah, Yesus ketemu dengan seorang perempuan yang sedang mau menimba air di sumur Yakub. Nah, Yesus ketemu dengan perempuan itu dan mereka terlibat di dalam suatu percakapan, ya, dan perempuan itu banyak menanyakan tentang air hidup, ya, tentang air, ya, bagaimana dia haus, ya, dan apa itu tentang air hidup, ya. Nah, Yesus di situ juga menjelaskan. Nah, terus ada juga menyangkut tentang bagaimana nenek moyangnya itu menyembah Allah itu seperti apa. Nah, kita akan baca di situ ya, ayat ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, Yesus dari bangsa Yahudi, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang kita mau belajar sore hari ini adik-adik, ya, dari percakapan perempuan Samaria dengan Yesus yang akhirnya kalau adik-adik nanti baca selesai itu perikop dari Yohanes 4, itu akhirnya perempuan itu menerima Yesus, percaya sama Yesus, dan bahkan dia mengajak orang-orang sekampungnya, sekotanya, ya, untuk mendengarkan Yesus dan banyak yang menjadi percaya. Nah, sekarang apa itu penyembah-penyembah yang benar? Ya. Nah, Yesus menjelaskan di situ bahwa kamu tidak akan, ya, menyembah Allah di gunung ini, ya, ataupun di Yerusalem. Ya. Nah, di sini Yesus menjelaskan bahwa penyembahan itu, ya, penyembahan itu bukan berbicara tentang apa? Berbicara tentang tempatnya, di mana kita menyembah, bisa menyembah Allah, ya, ataupun atau itu di gereja, atau itu di rumah, atau itu harus di satu tempat yang khusus. Nah, Yesus tidak menekankan semuanya itu. Nah, tapi apa firman Tuhan, ya? Kata-kata Yesus, ya, ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Nah, Yesus waktu itu ngomong sama perempuan itu. Nah, sekarang dia itu sudah ketemu Yesus gitu loh, ya. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi Bapa di surga, ya, Yesus menghendaki bahwa penyembah-penyembah yang benar itu bukan yang mempersoalkan tentang tempatnya, tapi lebih dari apa? Lebih daripada itu, mereka akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Apa sih artinya itu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Nah, di dalam roh maksudnya, ya, kita tidak berfokus dengan itu tadi yang Kak Lina salah satu sebut tentang tempatnya, ataupun
kalau di zaman perjanjian lama kan mereka mesti harus pakai tempat ya, bakar harus mempersembahkan korban ya, terus pakai alat dan benda-benda yang digunakan pun Allah juga sudah tetapkan ya, ini harus pakai ini. Nah itu dalam perjanjian lama ya. Nah setelah perjanjian baru Yesus sudah datang ya, Yesus sendiri sudah menjadi korban. Nah Allah menghendaki kita menyembah Allah dengan apa? Melalui Yesus ya. Berarti setiap orang ya yang disebut dengan penyembah yang benar itu adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus, sudah percaya Yesus, karena dia akan bisa menyembah Allah di dalam roh, karena Allah itu roh ya. Jadi bukan sekedar cuma bagaimana tata caranya untuk menyembah Allah, bukan, tapi Tuhan Allah terlebih lagi mau melihat ya, maksudnya istilahnya menghendaki penyembah yang benar, yaitu yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Roh itu ya, menyembah di dalam roh itu ya berarti kita ya akan berfokus di dalam hal-hal yang sifatnya spiritual ya. Spiritual itu yang tidak terlihat ya, dimana karena seperti yang tadi Kak Lina bilang, Allah itu roh, makanya kita mesti harus menyembah Tuhan ya dengan roh ya. Nah roh kita saat kita menerima Yesus, roh kita sudah menjadi baru kan. Nah makanya roh kita bisa tuh menyembah Allah dan hal-hal yang rohani ya. Maksudnya apa? Bagaimana kita bisa menikmati tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kan gak bisa dilihat, benar gak adik-adik ya, tapi kita bisa merasakan saat kita sudah di dalam Kristus, karena roh kita bisa connect dengan roh Allah. Nah makanya itu menyembah di dalam roh ya. Nah setiap orang yang sudah menerima Yesus pasti punya Roh Kudus. Nah dari situ Roh Kudus yang akan membantu kita untuk kita bisa menyembah Allah ya. Makanya kita adik-adik sudah bisa berbahasa roh. Nah itu juga kita juga bisa menyembah, makanya kita bermazmur di dalam dengan bahasa roh. Nah itu juga salah satu bentuk dari bagaimana kita menyembah di dalam roh. Jadi Tuhan mau melihat ya, menghendaki penyembah yang benar, yaitu mereka yang sudah di dalam Kristus. Nah terus menyembah Allah dengan kebenaran apa ya kan. Nah kebenaran ya berarti kita menyembah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Kita menyembah Allah ya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Allah itu besar ya. Terus bagaimana tentang janji-janji Allah ya. Kita percaya setiap kebenaran firman Tuhan. Nah itu bentuk dari penyembahan, dari worship ya. Jadi bukan kita datang kepada Tuhan dengan memfokuskan atau berfokus pada penampilan kita. Oh aku belum mandi, aku belum bla 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 bla, tampak luar semua, bukan ya. Tapi di dalam roh dan kebenaran ya. Kebenaran saat kita sudah di dalam Kristus, kita percaya Yesus, berarti kita juga orang benar ya. Kita sudah dibenarkan dengan darah Yesus dan kita layak untuk menyembah Tuhan ya. Karena memang kita diciptakan, kita dipanggil untuk menjadi penyembah ya yang benar. Saat kita percaya di dalam Yesus Kristus, kita percaya Yesus, kita menerima Yesus dalam hidup kita, maka kita menjadi penyembah yang benar, yang tidak hanya berfokus ya dengan hal-hal yang di luar. Bagaimana supaya kita menyembah, persiapkan mejanya, mana lilin-lilinnya misalnya, atau bakaran-bakarannya, bukan itu ya. Jadi Allah lebih melihat ke
roh kita, di dalam hati kita. Terus menyembah Allah dengan benar, di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran ya berarti kita menyembah Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Perjanjian baru, kita hidup sudah di dalam zaman perjanjian baru. Nah, apa janji-janji Tuhan di sana? Apa yang firman Tuhan katakan? Nah, itu yang kita akan lakukan, ya. Kita menyembah roh Allah. Karena Allah itu roh, ya. Menyembah Allah yang adalah roh, ya, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu juga bukan hanya berbicara tentang alat musiknya, bukan seperti itu, ya. Tapi seperti apa yang tadi Kak Lina jelaskan, ya, kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Makanya kenapa kita disebut sebagai penyembah yang benar. Nah, yaitu semua orang yang sudah di dalam Kristus, yang sudah percaya Yesus, ya, sudah lahir baru. Nah, itu disebut sebagai penyembah yang benar, ya. Adik-adik belajar sesuatu sore hari ini, ya. Kalina berharap kalian belajar, ya, menjadi tahu, ngerti, oh apa sih itu penyembah yang benar itu, yang Tuhan kehendaki, yang Allah kehendaki. Oh ya, ternyata apa? Yaitu orang-orang yang mesti harus percaya Yesus dulu, ya, harus lahir baru dulu, baru disebut sebagai penyembah yang benar, yang bukan mengikuti tradisi nenek moyang. Oh, ada yang menyembah Allahnya menyembah pohon-pohon, ya, pohon besar atau batu besar, ya, atau menyembah di lereng gunung. Oh, gunung ini keramat misalnya. Bukan seperti itu, ya, yang Tuhan mau. Tapi lebih dalam hati kita yang sudah dibenarkan, ya, roh kita yang sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Makanya kita disebut penyembah yang benar. Amin, adik-adik. Nah, kita mau tutup firman Tuhan sore hari ini tentang penyembah yang benar. Nah, adik-adik, sebelumnya kita mau nyanyi, ya. Adik-adik bisa pernah dengar lagu Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ya. Kita akan menyembah Tuhan, ya, adik-adik, ya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku,
kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman Kau. Bapa, kami boleh belajar, kami menjadi tahu siapa itu penyembah-penyembah yang benar. Bapa, kami ucap syukur untuk Yesus yang telah mati untuk kami dan memberikan hidupnya bagi kami, Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa firman-Mu mengatakan barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kami mengucap syukur bahwa kami yang ada di dalam Kristus adalah penyembah-penyembah yang benar, sehingga kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, karena Engkau telah membenarkan kami, Tuhan. Dan kami boleh berhubungan, berkomunikasi, membangun hubungan dengan intim dengan Engkau yang adalah roh. Dan kami boleh menyembah Engkau, Tuhan, dengan roh kami, Tuhan. Dan kami ucap syukur karena Roh Kudus-Mu ada tinggal di dalam kami, Tuhan, yang akan membantu kami boleh menikmati setiap kali kami datang kepada Engkau untuk menyembah Engkau. Kami boleh dipuaskan, Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami menikmati Tuhan, dan kami mengucap syukur menjadi penyembah-penyembah yang benar, karena kami tahu bahwa kami diciptakan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Setiap yang percaya sama katakan amin. Amin. Oke, terima kasih adik-adik, selamat sore dan sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Hai Little Disciples. Wah, semuanya pada semangat nih hari ini. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman yang dibagikan sama siapa? Kak Lina, mengenai bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, adik-adik jangan simpan dulu catatan adik-adik, karena kita mau menjawab pertanyaan di activity minggu ini. Adik-adik siap? Kalau begitu, adik-adik tulis di kolom live chat kalau adik-adik sudah siap. Wah, semuanya sudah pada siap nih. Oke, kalau begitu kita langsung mulai masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Apa itu penyembah-penyembah yang benar? Apa itu penyembah-penyembah yang benar? Pertanyaan nomor 2. Mengapa kita harus menyembah Allah dalam roh? Mengapa kita harus menyembah Allah dalam roh? Pertanyaan nomor 3. Siapa itu penyembah-penyembah yang benar? Siapa itu penyembah-penyembah yang benar? Oke adik-adik, itu saja pertanyaan dari activity minggu ini. Jangan lupa mengirimkan foto dari jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cekerin. Oke adik-adik, see you next week. Bye! Yuhu, welcome back to another episode of Handcraft. Untuk minggu ini teman-teman, kami membutuhkan sebuah kertas A4 dan sebuah spidol. Lalu kami juga butuh sebuah penghapus dan pensil 2B lebih baiknya ya, agar bisa dihapus kalau HB agak susah dihapusnya. Kita juga butuh classic color pencils atau yang sering dipanggil sebagai pensil warna dan sebuah gunting. Pertama-tama kita lipat dulu kertas A4 ini menjadi 2 bagian, jadi bagi separuh gitu, dilipat. Lalu kalian siapkan dengan gunting yang kalian sudah menyiapkan tadi. Kalian potong kertasnya itu dibagi 2, cek gitu. Tapi hati-hati tangannya, awas kena guntingnya ya adik-adik. Lalu kalian arsir gambar roti yang kalian tahu di atas kertas itu. Kalian bisa contohin yang ada di dalam kertas mama. Kalian lihat rotinya bentuknya kayak gimana, atau yang ada di atas lemari, atau kalian bisa lihat dari Google. Lalu kalian isi, kalian warnain, lalu di tengah-tengahnya kalian tulis Jesus is the bread of life gitu. Lalu kalian hias boleh dengan kreativitas masing-masing. Nah, untuk activity minggu ini itu saja adik-adik, simple and wonderful.
Oke, see you next week. Bye-bye. Halo adik-adik Ilmepos, gimana kabar adik-adik semuanya? Selamat hari Minggu ya adik-adik semuanya. Wah adik-adik Ilmepos, tadi Koko habis menampilkan dan mengingat kembali adik-adik rasanya sewaktu kita memuji dan menyembah Tuhan di gereja adik-adik. Rasa yang bisa kita dapatkan adik-adik sewaktu kita memuji dan menyembah Tuhan sendirian di rumah. Itulah kenapa adik-adik sewaktu kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, hadirannya beda adik-adik. Ayo, siapa yang setuju sama Koko? Angkat tangannya. Pasti beda kan adik-adik rasanya waktu kita memuji dan menyembah Tuhan ramai-ramai di gereja. Betul banget adik-adik. Nah adik-adik Ilmepos, ngomong-ngomong tentang memuji dan menyembah Tuhan ya adik-adik, ada loh adik-adik kaitannya dengan firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai hafalan kita, mari kita semua bilang di kolom komentar, saya siap kok. Oke adik-adik, sudah siap semua? Mantap. Ayo kita mulai. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, dari ayat firman Tuhan ini, adik-adik Ilmepos, kita semua dapat belajar adik-adik bahwa waktu kita mau menyembah Tuhan adik-adik, kita harus menaruh fokus kita sepenuhnya kepada Tuhan adik-adik. Jangan tiba-tiba beralih fokus adik-adik. Contohnya gimana kok? Waktu kita mau menyembah Tuhan adik-adik semua punya dorongan, tiba-tiba adik-adik kepikiran, aduh, belum ngerjain PR, aduh, belum bantu mama, aduh, belum ini, belum itu, aduh, banyak banget yang belum lakuin. Adik-adik, waktu adik-adik punya dorongan buat menyembah adik-adik perlu adik-adik punya hati yang responsif adik-adik. Adik-adik langsung masuk kamar, adik-adik bisa baca Alkitab, adik-adik bisa memuji dan menyembah Tuhan, adik-adik menyanyi, adik-adik kalau bisa main alat musik, adik-adik menyembahnya sambil main alat musik, atau adik-adik bisa berdoa, tutup mata, mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik. Banyak yang bisa adik-adik lakukan adik-adik. Itu semua tergantung hati adik-adik semua adik-adik mau memilih untuk responsif, merespon dorongan itu, atau adik-adik menghiraukan respon itu adik-adik. Semua ada di tangan pilihan adik-adik semua loh adik-adik. Percaya deh adik-adik. Suatu adik-adik lebih memilih adik-adik buat membangun hubungan dengan Tuhan adik-adik karena adanya dorongan itu adik-adik. Percaya adik-adik. Adik-adik semua akan merasakan adik-adik betapa dalamnya, betapa intimnya adik-adik waktu adik-adik bangun hubungan sama Tuhan. Rasa yang belum pernah ada adik-adik rasakan sebelumnya loh adik-adik. Dan itu benar-benar sesuatu yang pengen banget dilakukan terus-menerus adik-adik sewaktu adik-adik merasakan hal tersebut adik-adik. Benar-benar damai, sejahtera adik-adik, benar-benar peace dalam hati adik-adik. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa buat dihafalkan, direkam, terus dikirim. Oke adik-adik Ilmepos, see you next time. God bless you adik-adik. Hai adik-adik Little Disciples, kita berjumpa lagi di minggu ini. Nah adik-adik semuanya, kakak mau bawain pengumuman buat adik-adik. Kita langsung mulai ya dari pengumuman yang pertama, yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Sertakan nama adik-adik dan domisili di mana adik-adik berada. Usahakan untuk hadir on time ya adik-adik. Pengumuman yang kedua, yaitu adik-adik bisa mengerjakan setiap aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Dan jangan lupa kumpulkan ke Kak Kering. Pengumuman yang ketiga, yaitu ada doa revival untuk Little Disciples jam 7:30 malam. Kakak dorong untuk adik-adik semua ikut doa ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kakak akhiri pengumuman hari ini, kakak mau ingetin buat adik-adik semuanya.
Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Aktifkan lonceng notifikasi supaya adik-adik tidak ketinggalan untuk mengikuti online service setiap hari minggunya. Nah adik-adik, sekian pengumuman di minggu ini. Sampai ketemu di pengumuman minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.